everyone, welcome back to the 3-Hour News Show. We are here in See the Stories segment, and you're watching, that's our signature segment, of course. So let's talk about fashion. Now, talking about this favorite subject of mine, the global fashion industry has shown positive development after the pandemic, including those in our country, Indonesia. Now, this cannot be separated from the support of the several parties towards MSMEs to assure their survival during the pandemic. One of which is the JF3 Fashion Festival, which provides opportunities and facilities for MSMEs. Since 2004, JF3 has been held annually and would be the largest, most influential and consistent fashion festival here in Indonesia. This grand event, initiated by Sumarekon and supported by the government and fashion industry players, involves craftsmen, MSMEs, and talented local designers who showcase culturally inspired fashion collections. Artisans and small businesses in the fashion sector are also given the space and opportunity to participate in the Fashion Village program. JF3 supports the revival of the Indonesian creative industry through their Power to Empower movement. JF3 and partners hope to realize business empowerment in the Indonesian fashion industry in a sustainable manner. However, since the success of this movement depends on the spirit and collaboration of various components of the nation, JF3 invites all parties to take part and provide aspirations with regards to where the local fashion industry will go in the post-pandemic era. And now, of course, Ali and I are wearing some very, very beautiful ready-to-wear fashion items from JF3 Collections. And to know more about the program that support the sustainability of the Indonesian fashion industry, we have JF3 Chairman Pak Sugianto Nagaria and Lakon Indonesia founder Tresia Mareta here with us in the studio. Selamat datang, welcome to the studio. This is amazing. Ini bagus banget yang kita pakai hari ini. Yeah. Sangat menyenangkan, it's very fresh dan edgy-nya juga terasa ya. Like I'm wearing two pants basically, one on top and one on bottom. Yes, you are. That looks amazing. Yeah. Jadi untuk Pak Sugianto mungkin ya, ini kan tahun ini JF3 kembali hadir untuk ke-19 kalinya. Ini luar biasa sekali. Tema apa yang akan diangkat dan kenapa mengangkat tema ini? So JF3 is back for this year for the 19th time, and what is the theme for this year? Tema besarnya Power to Empower. Power to Empower. Power, yeah. Jadi kami mengajak semua orang yang peduli terhadap industri fashion Indonesia. Bersama-sama kita memajukan industri ini. Dan kami mengajak pemerintah maupun para desainer, para institusi, wadah-wadah yang ada untuk bersama-sama memberikan aspirasi untuk mengikuti tema mode global yang semakin berkembang pesat dan baik. Ada pertanyaan memang mau dibawa kemana industri mode Indonesia pasca pandemi? Yes, I mean it's a challenge for Indonesia. We know that we want to be a fashion setter one day, and also a lot of sectors can contribute, not only the fashion industry but the government, the public, everything, so that it's incorporated so that we can actually boost our fashion industry. So jadi pertanyaan berikutnya, mungkin ada hal baru apa sih? Mungkin saya tanya ke Mbak Tresa deh. Hal baru apa di JF3 tahun ini? Tahun ini ya. Jadi sejalan dengan pertanyaan Pak Sugi, mau dibawa kemana nih perkembangan dunia fashion ke depannya. Jadi pasti JF3 juga harus berkembang ke depannya. Jadi tahun ini fokus kami adalah gimana bisa memberikan impact yang lebih kepada para desainer ataupun brand yang memang berjalan di runway-nya JF3. Gitu. Jadi tahun ini misalnya kami lebih mengkurasi audience yang menonton JF3 supaya itu benar-benar memberikan hasil. Nanti konversi itu terjadi gitu akhirnya. Dan juga kami memperluas juga jangkauan JF3-nya dengan memulai tahun ini, tahun pertama diadakan juga di Serpong. Jadi selain di Kelapa Gading, di Serpong juga supaya bisa lebih dekat dengan audiens yang berbeda. Nanti jadi yang menonton bisa lebih banyak. Harapannya tadi balik lagi siapapun yang
ikut di JF3 itu bisa merasakan dampak positif untuk bisnis mereka gitu. So the main focus of this year's GF3 is the impact, as Butres has mentioned before. And GF3 is expanding this year, not just in Kelapa Gading, but also in Serpong. So that's closer to my home. That's amazing. And what I love is that you also are curating more things, right? You want to create more impact. You're curating the audience as well. So to make sure that the business cycle can actually flourish and results can be seen and exchange of results can be seen from the presentation of the designers to the correct audience according to their markets. That's amazing. I'd like to add. Jadi kita ini lagi memantau terus perkembangan industri mode internasional ya. Betul. Jadi kita belajar bagaimana mereka melaksanakan fashion show, fashion festival. Dan ternyata mereka selalu memikirkan bahwa bagaimana yang ikut dalam acara ini tuh selalu bisa memperluas bisnis mereka. So it's business oriented. Business oriented. Nah, untuk itu tahun ini kami bersama ya dengan IFI, Jeffrey mendatangkan beberapa desainer dari Perancis dan fashion expert. Okay, so that's certainly a big expansion. So GF3 has been researching how international fashion show really works, and it's more than just presenting the fashion, but it's actually connecting the networking between the fashion designers and the potential buyers. So you want a business that is flourishing, because if there is no business flourishing, of course, the fashion industry, of course, wouldn't be flourishing. So that's amazing. And you are also inviting fashion designers and fashion experts from France. That certainly is amazing. I mean, to learn from the master, because we know that France is probably one of the countries that people look up to in terms of fashion. Now, maybe saya mau ke Ibu Teresia lagi. Kalau Ibu melihat bagaimana sih sebetulnya gambaran industri mode Indonesia dan juga kaitannya dengan pelaku UMKM, karena kita tahu banyak sekali local brands dan ya mereka dalam kategori UMKM, terutama di masa pasca pandemi ya. Iya, pasca pandemi ya, kita juga ngelihat pandemi ini berdampak besar sekali terhadap kehidupan, pasti ke bisnisnya juga gitu. Banyak juga yang kena dampak yang kurang baik, gitu. Mereka tutup juga, tapi kan masih banyak juga yang masih berdiri nih. Kita yang masih berdiri ini ya, saya lihat kita semua termasuk lakon kami ada di dalam masa pemulihan saat ini. Menata kembali semuanya dari sisi production sampai ke bisnis secara total juga ke depannya mau gimana nih kita. Apalagi banyak aktivitas yang berubah juga, lifestyle berubah gitu. Gimana kita menghadapinya juga kan gitu. Nah, saya rasa banyak sekali sih yang punya pertanyaan yang sama, bisnisnya mau kemana nih habis ini gitu. Nah, ini masih mungkin masih eksplorasi juga. Dan ini mesti sama-sama ya, dukungan dari berbagai pihak ini penting sekali dalam hal ini. Pemerintah juga banyak memberikan dukungan dengan kampanye-kampanyenya, terus juga ada dari pihak non pemerintah seperti JF3 nih memberikan wadah. Tapi saya juga sangat mengharapkan dukungan seperti ini bisa konsisten ke depannya, karena perkembangan itu kan perlu waktu ya. Perlu waktu. Dan mungkin kalau dari pelakunya sendiri banyak hal yang perlu kita benahi sebenarnya. Misalnya dari kualitas produk, supaya bisa punya daya saing yang lebih baik nanti di pasar gitu. Yeah, so for MSMEs, we go hand in hand together, as specifically in this fashion industry after the pandemic. They got badly impacted as well, but then we need to recover. So a lot of help from the government, and also we have this. We love the local products as well, specifically from MSMEs. It needs to be recampaigned again, so that. Well, sometimes maybe things from outside or products from outside can be more or cheaper, but then again, we are so proud wearing our local products. So that's one of the ways to do the campaign. Yeah, and I think one of the most important points is the support needs to be sustainable and consistent.
Ya, betul. Because the industry is always growing. So kalau menurut Mbak Tresia, sebenarnya tantangan apa aja sih juga yang dihadapi para UMKM gitu ya pasca pandemi, dan mengapa diperlukan banyak dukungan dari berbagai pihak seperti JF3 dan juga pemerintah tadi? Iya. Kalau tantangan dari sebelum pandemi pun saya rasa ini udah ada challenge-nya 3. Satu adalah akses ke market, ke pasar, lalu akses ke bahan baku, juga akses ke modal. Makanya kalau akses ini memang perlu dibantu dari pihak-pihak yang lain, misalnya pemerintah, non pemerintah seperti JF3 juga. Dan itu tadi jadi perlu konsisten dukungannya juga supaya memang perkembangan ini bisa terjadi gitu kan. Dan mungkin kedepannya juga dukungannya ini juga perlu berkembang bersama dengan perkembangan industrinya. Jadi tidak di situ-situ aja ya terus. Dan juga saya rasa ada banyak sistem yang perlu perbaikan sebenarnya juga gitu. Ini sangat penting buat kita, dan juga kalau dari pelaku misalnya UMKM gitu, itu mereka sangat berpengaruh di produksi akhirnya kan juga. Produksi misalnya kalau pakaian jadi gitu. Nah itu pembinaannya juga perlu continuous, dan ada perkembangannya juga gitu. Supaya akhirnya tenaga kerja kita memang menjadi tenaga kerja yang terampil. Dan ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas produk lokal kita, gitu. Dan ini akan membuat kita yang makanya juga pasti lebih senang dan lebih bangga lagi kan, gitu. Kalau produknya akhirnya memang bisa lebih baik, gitu. So access to markets, access to the materials, and access to capitals. Those are the 3 main problems or challenges for our SMEs in fashion industry. Okay, so Pak Sugianto tadi kan bilang ada desainer dari Perancis ya. Desainer dari Perancisnya itu keterlibatannya seperti apa sih? I mean, we want to learn from them. Kalau ke pelaku industrinya sendiri tuh mereka, apakah mereka juga ikut memberikan, I don't know, maybe pelatihan atau tips-tips gimana sih caranya? Atau di Perancis sebenarnya ada nggak sih MSMEs di dunia fashion? Kita juga penasaran kan? Ya, kami nanti Bu Tresia akan menjelaskan lebih banyak tentang pintu incubator. Kami akan meneruskan melakukan ini yang kita sudah lakukan tahun lalu. Di dalamnya itu memang kami ada memberikan pengetahuan berbisnis. Nah, kita tahun ini ya kebetulan mereka datang ke sini untuk berbagi ilmu. Sekalian mereka juga mengetahui lebih dalam pasar Indonesia, sehingga mereka bisa memikirkan bagaimana berkolaborasinya. Dengan kita pergi tahun lalu itu, jalinan hubungan dengan Perancis semakin erat, sehingga saling belajar, saling mengisi, saling membantu, dan tentu lebih banyak kita yang belajar. Di Indonesia pasarnya makin luas, makin kuat. Nah, mungkin di situ titik hubungannya. So we want to learn more to know the knowledge of business and this industry in fashion. And actually one of these, the products that you have been actually marketing this in France, is what I'm wearing right now is accessible now in France? Betul. That's amazing. How long has it been going? I mean, is it selling well? Iya, jadi ini udah masuk di Pyeongtaek dari tahun lalu bulan November sampai sekarang. Jadi ada di di Pyeongtaek Osman sekarang. Dan jadi kami bekerja sama dengan platform namanya Rainer. Dia memang spesialis di sustainability product gitu, sustainable product. Jadi salah satunya, dan barusan saya dapat kabar kemarin Lancome adalah brand nomor 2 terbaik di situ. Wow, congratulations. Salesnya ya. Second best brand. Sales. So this is very sustainable because this is actually pants, but somehow it's transformed into some top, very edgy and cute top, and I feel so warm because the studio is really cold. Yes, it is indeed. Yes. Nah mungkin selanjutnya pertanyaannya kembali ke Bu Tresia, kan tadi sudah di teaser sedikit sama Bapak ya, kalau sebagai salah satu inisiator pintu inkubator yang tadi di-mention itu sebenarnya berlangsung sejak tahun lalu, dan
boleh diceritain nggak sih perjalanannya seperti apa dan apa saja yang didapatkan dari experience inkubator ini, apalagi dengan adanya fashion experts yang datang dari luar negeri. Ya. Jadi pintu inkubator sudah dimulai dari tahun lalu. Program tahun lalu sudah berhasil membawa 2 brand lokal dan 2 artisan ikut trade show di Premier Class di Paris. Itu sukses tahun lalu, makanya kita perpanjang, kita lanjutkan gitu. Apapun yang kami lakukan, kami rencanakan dalam jangka waktu yang panjang supaya hasilnya itu kelihatan. Bukan event cuman sekali-sekali setahun gitu. Jadi ada kelanjutannya. Nah, jadi yang kami lakukan adalah memberikan akses juga ke pasar internasional. Tapi sebelum mereka masuk ke pasar, kita persiapkan dulu nih apa aja yang masih belum lengkap gitu di situ. Kita matangkan dulu, mereka siap baru berangkat. Gitu. Jadi dengan kerjasama dengan kedutaan Prancis melalui IFI dengan JF3, kami bisa mendapatkan mentor-mentor yang benar-benar profesional, bukan teori saja tapi juga mereka pelaku. Ini yang jadi mentor di pintu inkubator. Jadi mentornya bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari Prancis. Amazing. So it's giving MSMEs the opportunity to learn from mentors that are not just from France but also from Indonesia through collaborations with the French Embassy and IFI, their French Institute. It's not theoretical. It's not theoretical. It's happening. It's happening. It's practical. Yeah, it's happening. Yeah. I mean, and I love that the purpose is always for a long-term and sustainable purpose, and you have to have an impact. If there is no impact, it's no point. And it's great to see that there is impact. Nah, kira-kira kalau tahun ini bagaimana tuh kelihatannya? Apakah ada members baru yang akan ikutan untuk pertama kalinya di inkubator ini, atau yang ikutan sudah berkelanjutan dari tahun lalu? This is a continuation of last year. Oh iya, jadi kalau yang dari tahun lalu tentu kami mengundang kembali mereka untuk bisa ikut kelas mentoring dengan mentor-mentor yang baru supaya mereka bisa punya wawasan yang lebih luas juga, punya ilmu yang bertambah juga. Tapi setiap tahun memang kami membuka kurasi lagi gitu untuk brand-brand yang baru untuk masuk ke dalam pintu. Nah, jadi tahun ini kami sudah memulai program tahun kedua, partisipannya 12 dari 500 lebih yang mendaftar. Oh, that's Iya. to get. Wow. 500 lebih yang mendaftar, tapi yang waktu itu memenuhi syarat ada 57 brand. Okay. Dari 57 terkurasi 12 yang bisa masuk ke program pintu. So curated out of 500 something brands, and joining new brands joining the incubator this year is 12, yeah. So they must be ready for international exposure, of course, and that's what the incubator is actually for, to give them more and more access. Maybe just last very short dari Pak Sugianto, sebenarnya harapannya apa sih untuk industri Indonesia? Tadi kan kita bicara industri berkelanjutan ya. Karena kita ini sangat optimis dengan perkembangannya industri Indonesia, kita berharap semua pihak bahu-membahu. Because together we are stronger. Marilah kita memberikan kesempatan bagi kemajuan industri mode Indonesia bersama-sama. So we need help from everyone because together we're stronger and we want to empower others. Okay, so terima kasih banyak. So after this, actually we're gonna do some kind of fashion show. Yes. Actually, what you're wearing is very nice as well, Ibu Teresa. Terima kasih. And Pak Sugianto also wearing something very nice, this batik top. Maybe you can join us for the fashion show. Yeah, so we're going to show you the details as well. So make sure you stay tuned. That's of course. Yes, after the break.
look nice in that. They're very comfortable. They're very comfortable. I mean, I never thought that this kind of fabric can be actually used for skirts. You know what? Me too. Yeah. And I love the innovation. And I love the fact Love that it. batik outers are always a must-have anyway. It's a batik outer. It doesn't really look like batik from afar. It is batik malaka. It's very nice, and I love the combination of red and green Yes, and blue. It's got the special statement On the sleeve. On the sleeve as well. Well, mine's definitely also a very favorite for me as well. That is definitely unique. If you have Look, like pants, these are the pants. I know these are the pants. You can actually wear it like as pants or as top. It's up to you. I don't think you can wear it as pants Yeah, anymore. because it's got some kind of a Yeah. hole here. But I mean, it makes it easy if you want to go to the bathroom. I'm a sweater person, so I definitely I wear this. know. And also, look at this. Oh, I love everything. Okay, so everyone, welcome back to our signature segment, See the Stories. We're still here with Bapak Sugianto Nagaria and Ibu Tresia Marreta in the studio. Let's meet them again. We're going to continue the Oh. conversation. You're going to join our fashion show. Yes, I was hoping you would. Ah. Wow. Oke, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Sugianto dan juga Mbak Teresa. Kalau misalnya kita bicara soal lakon ya, Mbak Teresa ya. Apa sih yang spesial dari produk lakon? Misalnya ada bahan tertentu yang dipakai di situ, atau gimana apresiasi masyarakat terhadap produk lakon sejauh ini? Apakah ada keterlibatan pemerintah juga? Tadi kan diharapkan semua membantu ya. Ya. Coba dong ceritain. Mulai dari mana dulu tadi? Tadi apa sih yang spesial? Oke, yang spesial. Jadi kami di Lakon Indonesia itu didirikan dengan tujuan untuk melestarikan budaya. Oh, Ya, jadi kalau di Lakon itu sebenarnya bukan hanya brand, tapi Lakon itu adalah sebuah ekosistem. Iya, tujuannya untuk pelestarian budaya. Dan karena kami bergerak di fashion, jadi lebih banyak berkaitan dengan tekstil yang dihasilkan oleh pengrajin tradisional. Jadi tekstil lakon itu materialnya, bahan bakunya, kainnya itu adalah hasil karya tangan pengrajin tradisional asli, dikerjakan pakai tangan. Jadi batik cap, kalau sampai tenun itu benar-benar tenun yang ditenun pakai tangan gitu. Jadi kalau ditanya spesialnya apa, ya pasti di materialnya. Di sini kami tidak hanya beli batik terus dijadiin baju gitu, diproduksi jadi baju, tidak. Tapi kami juga bekerja sama dengan pengrajin, membina mereka gimana supaya mereka nanti bisa punya masa depan yang lebih panjang, supaya kita bisa benar-benar melestarikan pengetahuan, know-how-nya gitu. Know-how-nya. Jadi melestarikan budaya itu bukan hanya menyimpan barangnya, tapi kita melestarikan know-how-nya. Gitu. So basically the idea of it all for Lakon is to preserve the culture. So if you see what we are wearing right now, there's always a touch of Indonesia. And in this case, we have this batik and also on Kai, she has batik top as well, or outer, because as Indonesian, we want to preserve the culture. Not only that, we keep a lot of batik cloth at home, like I do keep, but yeah, we want to know how the batik crafter actually do and work and create this amazing fabric that you use for the products of Lakon as an ecosystem. Yeah. Yeah, I agree, because preservation, of course, is not just keeping, but you also have to preserve the knowledge of those who are making everything that we use, and on a Don't daily let it basis go as on. well. Beautiful. Maybe we have one last question. Mungkin ada pertanyaan terakhir untuk Bapak Sugianto dan juga Mbak Tres ya. Jadi GF3 ini kan sudah berjalan 19 tahun, luar biasa sekali. Jadi sudah mendukung industri moda tanah air dan sangat jarang ada kegiatan yang tetap konsisten selama 19 tahun. Tadi Mbak Tresia udah mention juga kalau support itu harus konsisten gitu kita perlunya ya. Betul. Kalau untuk Bapak dan Mbak Tresia, gimana sih optimismenya terhadap industri fashion di Indonesia ke depannya, especially dengan adanya GF3 dan keterlibatan GF3? Kami bersyukur mendapatkan banyak kali dukungan. Semua ke depannya dukungan semakin banyak dan kami bisa semakin dipercaya untuk benar-benar membangun industri mode yang kita sangat cintai ini. Kita sangat-sangat optimis dengan industri mode Indonesia dengan kemajuannya.
Okay, we're very optimistic with this industry, fashion industry in Indonesia, because we do have a lot of values and also potentials in terms of our materials, in terms of everything. Not only batik, we have different types, woven, Banyak everything, sekali. tenun, And the people. and the people. Talenta kita begitu banyak, kekayaan budaya kita begitu mendalam. Yeah. Itu semua memang perlu kita gali bersama dan push it. Iya. Right. Looking forward for JF3 Fashion in France, in Paris, hopefully. Bu Tresia gimana? Saya lihat dengan kehadiran desainer dari Prancis, juga expert datang ke Indonesia, itu pastinya udah satu pembuktian bahwa sebenarnya Indonesia ini potensial sekali. Iya. Karena mereka pasti datang ke sini karena melihat potensi itu. Kalau nggak, buat apa gitu kan. Nah, jadi dari sini saya rasa kita memang harus optimis. Dan optimisme itu juga jangan hanya jadi optimisme saja, tapi itu yang bisa menggerakkan kita untuk next mau gimana nih, kemajuan apa yang bisa kita lakukan dari masing-masing kita sebagai pelaku industri fashion gitu. Dan juga saya rasa kalau memang kita bisa jadi bagian dari global, kita nggak harus kita yang ke Paris gitu kan. Mereka yang datang ke sini dan Jakarta Fashion Week. bener, dan itu kan bisa membuka peluang untuk lebih banyak orang lagi, lebih banyak brand yang bisa ikut, brand lokal, dan lebih banyak mungkin artisan dan SMEs tadi ya yang bisa ikut di sini gitu. I love what she mentioned just recently. So if Indonesia becomes a global player, Yeah. that it's not just Indonesia wanting to go to Paris, but Paris comes in. And if you need, catwalkers, we can probably practice more. Part of your Catwalkers. job. Catwalkers. Baik, terima kasih banyak Pak Sugianto, Mbak Tresia sudah datang ke studio dan sukses selalu, dan terima kasih juga sudah menjadi wadah untuk UMKM bisa belajar. Because as mentioned before, access is the most important thing. Access to, not just the products, materials, and everything you need to do the business, but actually to be able to expose and market the business to the audience. And this is such a thoughtful and impactful strategy that JF3 is doing this year. Congratulations and all the best untuk tahun ini. Success, all the best. Mudah-mudahan semakin maju. Yes.